adalah buku yang ditulis oleh almarhum Syekh Ali Jabir, Amalan Ringan yang Paling Menakjubkan, ya. Masya Allah. Silakan Syekh. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, ya, kita akan ada penyerahan Al-Quran wakaf untuk masjid yang diserahkan langsung oleh Syekh kepada takmir Masjid Besar Ciparai, kepada Ketua Takmir dan Syekh untuk serah terima wakaf Al-Quran yang insya Allah bisa digunakan di masjid, ya. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kita sama-sama simak langsung apa yang akan disampaikan oleh guru kita, Syekh Husain Jabir. Tapi sebelumnya, ibu-ibu mohon tenang, ya. Biar Syekh saja yang berbicara, ya. Kita yang mendengarkan. Baik, kepada Syekh dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Asif Wadras kita, yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat di masjid yang penuh berkah ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Ternyata ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya simpan di sini, ya. Luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang dan bahagia sekali bertemu dengan Bapak Ibu yang salih-salihah. Kalau ternyata di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hitungannya dan ada kemuliaannya. Yang luar biasa sekarang, Bapak Ibu, di hari Sabtu, yang biasanya hari Sabtu ini di Indonesia, mereka keluar jalan-jalan dulu sama keluarganya, ke tempat wisata atau kemana aja. Malah Bapak Ibu di sini milih rumah Allah, milih mendekatkan dirinya kepada Allah, mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala janji akan gantikan kecapean Bapak Ibu, mentinggalkan segala urusannya, datang ke rumahnya, akan Allah berikan balasan surganya bagi Ibu. Alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan luar biasa bagi kita kumpul di sini. Semuanya atas izin Allah Subhanahu. Yakin Bapak Ibu semuanya, bagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan masuk surga. Man qala la dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha
masuk? Alhamdulillah aman, semuanya masuk. Tapi saya yang mau bahas apa? Kalau masuk surga, yakin sudah insyaAllah masuk surga semua. Yang saya mau tanya, kita kira-kira masuk surga dari jalur yang mana? Ada dua jalur. Ada jalur bagus, enak, cepat, nikmat, VIP, business class. Dan ada jalur panjang, capek, ekonomi kelas. Tahu ekonomi? Dua-duanya masuk surga? Ya, dua-duanya masuk surga. Bedanya apa? Jalur ni. Contohnya, sekarang kalau ada orang mau umrah, orang itu kaya raya. Begitu dia mau umrah, cari apa? Travel paling mahal, paling bagus. Hotel bintang 5, pesawat, tiket pesawat, bisnis kelas. Kalau orang yang pesawat bisnis kelas keluar dari rumah, ya, dia punya mobil mewah, Alphard, sampai bandara dengan aman dan nyaman mobil yang mewah itu. Begitu masuk bandara, ternyata sudah ada yang siapkan semuanya duluan. Sampai kalau tiket orang bisnis kelas itu ada karpet merah, khususan kehormatan bagi mereka, karpet merah itu. Begitu mereka masuk, ada ruangan khusus untuk orang bisnis kelas. Begitu orang masuk, ternyata sudah siapkan makanan minumannya. Tinggal anda duduk santai aja, duduk. Datang orangnya, Pak, kopi, teh, mau makan? Duduk aja. Dilayani, dihormati, dikasih semuanya. Dan tidak perlu anda fikirkan pesawatnya kapan terbang. Tak perlu. Kapan pesawat sudah siap, mereka sudah masuk semuanya duluan, baru datang. Pak, ayo, silakan kita. Begitu kita masuk pesawat, kursinya dekat. Kan bisnis kelas awal kan? Dekat. Kursinya luas, besar. Itu sangat berharga bagi orang yang gemuk. Kalau kursinya besar. Kalau ekonomi gimana? Masuk susah, duduk susah, berdiri susah, semuanya susah. Di dalam pesawat ada apa? Begitu duduk, datang berikan. Pak, kopi teh. Makanannya beda. Dan begitu kalau kita mau toilet, mau kamar mandi, dekat 10 orang ada kamar mandi. Kalau ekonomi berapa orang? 200 orang, 2 kamar mandi. Artinya apa? 100 orang punya 1 kamar mandi. Coba antrinya seperti apa itu? Jadi bagus layanannya. Enak sampai pesawatnya. Di dalam pesawat lebih enak lagi. Kursinya bisa menjadi kasur juga. Bisa tidur nikmat. Sampai Makkah. Hotelnya bintang 5. Dekat dengan Masjidul Haram. Nikmat. Yang ekonomi gimana? Cari. Oh, umrah berapa umrah di sini? 30, tak mampu. Umrah di sini berapa? 28, belum, masih mahal. Ini berapa? Cari paling murah. Karena uangnya tidak cukup. Terus, udah dapat alhamdulillah umrahnya. Mau ke bandara, naik apa? Angkot. Kesian. Atau damri.
capek sampai bandara. Di bandara tak ada yang peduli anda duduk di mana, makan tidak makan, terserah. Kita melihat orang jemaah umrah yang miskin-miskin itu apa? Duduk di lantai, nunggu pesawat atau nunggu, capek kasihan. Sampai masuk pesawatnya, kursinya kecil, ya Allah capek. Dua-duanya sampai Makkah? Ya, dua-duanya sampai Makkah. Dua-duanya akan umrah? Ya, dua-duanya akan umrah. Bedanya apa? Bedanya orang yang kaya raya, yang business class, yang VIP, dia bisa laksanakan umrahnya dengan aman dan nyaman, bahagia, senang, nikmat. Orang yang miskin bisa laksanakan umrah, tapi capek dari awal sampai akhir. Maupun itu pulang dari sana ke tanah air, capean yang sama. Ternyata begitu sama. Semuanya masuk surga, semuanya masuk surga. Tapi dengan jalur yang mana? Apakah jalur yang nikmat, yang enak, atau yang capek? Contohnya, di sini kata Rasulullah SAW, begitu anda sudah wafat, ada yang namanya kubur. Ada kubur, tempat sempit gelap. Capek. Tapi di sini datang orang VIP, orang business class, menjadi kuburnya rawdatun min riyadil, taman dari taman surga. Ini yang kecil, yang sempit, yang gelap, bagi dia menjadi taman dari taman surga. Luas, enak, dingin. Begitu hari bangkit, dapat jalur khusus VIP. Kata Rasulullah SAW, nanti di hari mahsyar, miliaran manusia dan makhluk-makhluk Allah dikumpul dalam satu tempat, matahari atas kepala mereka, sampai mereka keringatnya luar biasa, sampai ada yang tenggelam dalam keringatannya sendiri. Panasnya luar biasa. Coba kalau kita lagi musim panas, kita duduk di bawah matahari, gimana kulit kita, gimana? Ini berapa menit aja. Di sana nunggu 500 tahun. 500 tahun. Tapi di situ juga kata Rasulullah SAW, ada orang hari mahsyarnya ala manabir min nur. Mereka duduk atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar yang tinggi dari cahaya. Di sana ada tempat khusus, ruangan VIP. Mereka ada makanan minumannya, bisa menikmati duduk menunggu hari hisabnya. Nikmat, tak apa-apa, tak ada masalah bagi ini. Setelah hari mahsyar, datang hari luar biasa. Apa? Hari hisab. Hari hisab, semuanya dihisabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kecil sebelum yang besar. Umur kita, harta kita, waktu, semuanya dihitung oleh Allah. Semuanya ditanya oleh Allah. Semuanya dihisabi oleh Allah. Sampai ada riwayat, ada orang diskusi hisabnya, cuma diskusi hisab, sampai 500 tahun diskusi hisab. Tapi ada juga orang yang VIP, orang yang business class. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka datang hari kiamat, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Masuk hari hisab, udah selesai, lulus sudah, silakan.
Baru masuk, udah lulus. Dan ini sertifikatnya, udah lulus dan derajatnya tinggi. Langsung dia ambil sertifikatnya, ambil bukunya, kembali kepada keluarganya. Alhamdulillah, sudah lulus. Alhamdulillah, sudah berhasil. Bahagia. Allah kasih gambarannya dalam Al-Quran. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Senang, bahagia, terima bukunya, sertifikatnya dengan penekanan itu. Bahagia, alhamdulillah, alhamdulillah. Di surah Al-Haqqah, fayaqulu ha'um uqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Ayo, silahkan baca, ini sertifikat saya, ini derajat saya, ini kecapean saya selama saya di dunia beramal saleh, taat, ibadah. Ini hasilnya, aku lulus, alhamdulillah. Ini buku saya, ini amalan saya. Silahkan baca sama saya. Subhanallah. Hisabnya mudah dan dia senang dan bahagia. Seperti anak kita. Coba anak kita, kalau setiap hari begitu di sekolah dia, setiap hari dia belajar, setiap hari dia semangat, setiap hari hadir, setiap hari fokus sama gurunya. Akhir tahun ada apa? Ada ujian. Begitu datang ujiannya, melihat soal-soalnya, oh, alhamdulillah saya sudah belajar ini, saya sudah paham ini, bisa jawab dengan lancar. Begitu sudah jawab dengan lancar, datang hari apa? Bagi-bagi sertifikatnya kan? Oh, ini syahadahnya. Ini. Oh, ini anak si fulan ini. Silahkan udah lulus dengan derajat yang tinggi. Sikapnya gimana? Sikapnya gimana? Oh, senang. Umi. Mana sepedanya mana? Mana HP yang janji itu mana? Hadiahnya mana? Ini kecapean saya selama 1 tahun saya belajar, saya fokus. Ini hasilnya, alhamdulillah. Dia senang, keluarganya senang dapat hadiah. Tapi kalau orang yang malas-malas belajar, 1 hari hadir, 1 hari tidak hadir, walaupun hadir di dalam sekolah tapi tidur dalam kelasnya, tiba-tiba datang ujiannya, melihat kapan kita ambil soal ini, gimana? Akhirnya gagal, tidak lulus. Begitu terima sertifikatnya, ternyata gagal, tidak lulus. Sikapnya seperti apa? Gak mau pulang ke rumah, gak mau dia pulang ke rumah. Sudah tahu kalau pulang ke rumah akan ibunya marah, akan ayahnya mukul, jadi gak mau pulang ke rumah, malu. Ternyata gambaran yang sama Allah cerita di dalam Al-Quran. Orang begitu hasilnya luar biasa, sertifikatnya luar biasa, derajatnya tinggi, kecapean dunia. Mereka lagi tidur di tengah malam, dia berdiri tahajud. Mereka lagi sibuk kerja, dia hadir di masjid. Mereka lagi banyak urusan, dia kosongkan waktu untuk hadir majlis ta'lim. Mereka lagi megang HP, dia megang Quran. Mereka lagi ngobrol, dia zikir kepada Allah. Dia akan dapat syahadahnya dengan senang hati. Inilah kecapean saya.
Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu di dunia saya yakin akan datang waktu ini, akan datang saat ini, karena itu saya sudah siap duluan. Di sini kata Allah, mereka itu jalur VIP sampai surga. Hari hisab mereka mudah sekali dan mereka akan senang dan bahagia. Dan ada orang yang kesian, yang ekonomi kelas, hisabnya 500 tahun. Kesian. Setelah selesai hari hisab, datang hari Sirat. Tahu hari Sirat? Siapa yang tahu hari Sirat? Hah? Sirat itu sebuah jembatan. Sebuah jembatan. Kalau yang ingin menuju ke surga Allah, tidak ada jalur kecuali melalui Sirat. Sirat itu sifatnya apa? Sifatnya apa? Panjang sekali, gelap sekali, licin sekali, tipis sekali, panas sekali. Di bawahnya ada api neraka jahanam. Ayo silakan, bagaimana mau lulus ya? Coba menuju ke surga, tidak ada jalur selain sirat ini, jembatan ini. Silakan. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang orang yang punya iman yang sempurna, punya amal salih yang luar biasa, bisa lewati jembatan yang luar biasa ini kalamhil basar, secepat kilat, cip, udah sampai. Udah sampai. Satu detik aja udah sampai. Dari lulus hisab melalui sirat, jembatan yang panjang, yang gelap, yang hitam, yang panas, yang licin, yang tipis, yang tajam, tapi bisa lewati sirat itu secepat kilat, cip, udah sampai. VIP. Dan kata Rasulullah, ada yang kurang daripada itu. Ada orang seperti kuda yang lagi lari, sampai tapi agak lama sedikit. Ada orang seperti manusia biasa lagi jalan, sampai tapi lama banget. Dan ada kata Rasulullah, orang yang lemah iman, banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat, orang muslim. Tapi sedikit iman, amal salihnya kurang, malah banyak salahnya, banyak dosanya, banyak maksiat, banyak kotoran yang dia bawa dari dunia, banyak kotorannya. Kata Rasulullah, seperti anak bayi berangkat, gak bisa tahan, licin, panas, gak bisa tahan, jatuh di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini muslim. Akhirnya sesuatu yang kotor itu harus dicuci dulu. Karena surga tempat yang suci, tidak mungkin kecuali orang yang suci masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Hari kiamat semuanya tidak ada manfaatnya. Namanya, jabatannya, keluarganya, hartanya, tidak ada manfaatnya kecuali yang kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih hatinya. Silakan masuk. Tapi orang yang punya banyak kotoran, muslim, ada dia la ilaha illallah. Hadis yang kita baca tadi apa? Barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah masuk. Jadi dia jatuh di dalam api neraka jahanam,
ternyata banyak kotorannya. Dapat hukuman di dalam api neraka jahanam sesuai kotorannya. Kalau baju kita pakai satu hari satu malam, habis itu kita cuci baju kita, apakah butuh tenaga yang banyak? Tak, cek, sudah selesai. Tapi kalau pakai 1 bulan, tak cuci-cuci gimana? Kalau 1 tahun pakai, tak cuci-cuci gimana? Tak bersih-bersih ini. Begitu orang yang kotor dicuci di dalam api neraka jahanam. Ada yang Muslim tapi ada sedikit salah, sedikit dosa, sudah selesai. Tapi ada yang terlalu banyak salahnya, banyak dosanya, lama hukumnya, biar cuci dulu, bersih dulu, suci dulu, baru pindah ke surga Allah SWT. Ternyata dalam api neraka jahanam dicuci dulu, masih banyak kotoran, dicuci lagi, sampai baru muncul cahaya la ilaha illallah. Muslim. Oh, ternyata Muslim. Tapi karena banyak kotoran menutupi cahaya la ilaha illallah. Sudah Muslim, ketahuan Muslim, sudah bersih suci, baru silahkan datang syafaat Rasulullah untuk umatnya, datang syafaat Ahlul Quran, syafaat suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, anak untuk orang tuanya, guru kepada muridnya. Itu semua syafaat datang mengeluarkan orang Muslim yang banyak kotorannya masuk api neraka jahanam, setelah dapat hukumannya pindah ke surga Allah Subhanahu. Jadi pertanyaan saya sekarang kepada Bapak Ibu yang saleh-salehah. Sekarang sudah tahu akan masuk surga, tapi milih jalur yang mana? VIP atau ekonomi? Yakin? VIP atau ekonomi? VIP atau ekonomi? Apa bedanya VIP dengan ekonomi apa? Hah? Umrah ekonomi sama VIP itu bedanya apa? Kalau ada fulus bisa lulus. Bedanya bayarannya. Bedanya harga tiket. Anda insyaAllah mau umrah Syawal, dikasih ekonomi, Anda minta bisnis saja, Anda tak kuat, kecil kursinya ekonomi itu, badan saya besar. Kata mereka, mohon maaf, kalau bisnis kelas 45 juta. Udah saya sabar, udah ekonomi lah yang selesai. Bukan ikhlas gak bisa bayar. Udah ekonomi aja. Jadi bayarannya lebih mahal, tapi Anda akan nikmat. Berarti kalau Anda ingin masuk surga dengan jalur VIP, harus bayar dulu. Bayarannya apa? Mana orang yang pintar dan cerdas tahu bayaran jalur surga VIP itu apa? Hah? Hah? Yang takwa siapa? Masya Allah. Salat 5 waktu, tepat waktunya, tidak tunda lagi. Salat 5 waktu tepat waktunya, dan salat sunnah qabliyah ba'diyah, dan salat tahajud setiap malam. Ekonomi.
salat 5 waktu, sunnah qabliyah ba'diyah, salat tahajud. Bagus, baik. Masih ekonomi. Masih apa? VIP-nya seperti apa? Dalam dulu. VIP-nya khusyuk di dalam salat. Semuanya bisa salat di sini? Semuanya salat setiap hari? Siapa yang bisa khusyuk di dalam salat? Angkat tangan. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Itu yang susah bagi kita. Allahu Akbar. Kunci saya di mana? Ketinggalan HP. Semua urusan dunia kita masuk. Berarti mudah sekali bagi kita salat. Jaga salat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah, itu hal biasa. Semuanya bisa laksanakan. Yang susah kita jaga, yang susah kita laksanakan, khusyuk di dalam salat. Itu VIP ini. Biar berubah pemahaman kita. Kenapa? Karena banyak jamaah antara kita, dia terasa dirinya sudah baik. Saya salat lebih baik daripada yang tidak salat. Tidak ada begitu. Tapi lama saya salat, kapan saya bisa khusyuk di dalam salat? Besok bisa perbaiki lagi. Kalau sudah tahu salat saya masih kurang ini. Coba Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wa aqimus shalah wa yuqimunas shalah, aqimis shalah wa aqamas shalah, rabbi ij'alni muqimas. Apa itu? Aqama, yuqimu. Setiap kata salat selalu ada kata ini sebelumnya. Aqama, yuqimu, yuqimuna. Artinya apa? Khusyuk di dalam salat. Itu perintah Allah. Itu perintah, bukan salat tapi khusyuk di dalam salat. Karena itu kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Terus, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat, kata Rasulullah, kata Allah, salat itu berat kecuali orang yang bisa khusyuk di dalam. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Ada salat tarawih ya? Ada salat tarawih ya? Berat bagi umat Indonesia, salat tarawih itu berat sekali. Karena itu lihat ibu-ibu yang cantik yang salihah, salat tarawih salat. Tapi karena berat, cari masjid yang kulhu terus. Gak bisa tahan kalau imam baca 1 juz Al-Quran. Gak bisa tahan kalau imam dari Madinah bacaannya lama. Gak bisa tahan kalau dia baca Alif Lam Mim surah Al-Baqarah. Gak bisa tahan. Berat. Ya kata Allah, berat salat itu kecuali orang yang bisa khusyuk di dalam salat. Itu yang bisa menikmati salat. Amal salih setiap hari bagus, baik, semuanya bisa amal salih. Tapi yang susah ikhlas. Amal salih bagus, baik, tapi masih ekonomi. VIP-nya ikhlas. Sedekah setiap hari. Anda orang hebat, sedekah setiap hari. Bagus, baik, ekonomi. Sedekah setiap hari. Bagus, baik, tapi masih Indonesia. Coba Indonesia. Sebentar lagi Lebaran.
Ibu-ibu belanja untuk diri dia, untuk keluarganya. Masuk mall, ya, 10 juta, 5 juta habis, senang hati. Keluar dari mall, ketemu orang miskin. Belum makan. Indonesia. Dilibat dulu. Lillahi ta'ala. Ini lillahi ta'ala. Untuk dirimu puluhan juta, untuk keluargamu berjuta-juta itu, tapi untuk surgamu, untuk selamat dari neraka, lillahi ta'ala. Ada sesuatu yang salah di sini. Saya tanya, sekarang coba biar paham. Bagus baik kita laksanakan sesuatu yang baik, sedekah itu sesuatu yang baik, yang mulia. Tapi seperti apa yang seharusnya? Sekarang kita ini pakaian, suka yang baru atau yang lama? Yang baru pakai ya. Yang lama sudah jelek, sudah sobek. Lillahi ta'ala. Banyak lebaran dia belanja untuk rumahnya, kursi baru, ruangan tamu baru, piring-piring baru. Yang lama kemana? Yang sudah pecah itu di mana? Yang sudah rusak di mana itu? Ada rumah tahfiz di sana. Udah lillahi ta'ala. Foto orang kita yang kita tidak suka, yang kita udah lillahi. Dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa dalam Al-Quran? Coba dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan masuk surga sambil kalian infak dari harta yang kalian cintai. Gimana? Tidak akan masuk surga sambil kalian infakkan dari harta yang kalian. Aku cinta ini, aku suka ini. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ayat ini, datang lari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Aba Yahya datang, ya Rasulullah, apakah benar kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran kita tidak masuk surga sambil kita infak dari harta yang kita cintai? Kata Rasulullah, na'am, ya benar ayat ini. Langsung dia kata, ya Rasulullah, ana punya kebun kurma yang namanya Bayruha. Kebun kurma paling mewah, paling bagus, paling indah. 600 pohonnya. Terkenal sumur air paling enak di kota Madinah. Namanya Bayruha. Ya Rasulullah, kebun saya itu yang paling saya mulia, yang paling saya cintai, yang paling saya hobi itu lillahi ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabihal bay'u Aba Yahya, Rabihal bay'u Aba Yahya, Rabihal bay'u
ini jualan yang beruntung. Ini usaha yang sebenarnya sama Allah, akan Allah ganti dengan lipat-lipat ganda di dalam surga Allah Subhanahu. Coba perhatikan. Tadi kita bilang apa? Jalur VIP bukan salat, tapi apa? Khusyuk di dalam. Bukan amal salih, tapi ikhlas dalam amal salih. Bukan sedekah, tapi sedekah dari harta yang kita. Khusyuk urusan apa? Khusyuk urusan. Ikhlas urusan apa? Cinta di mana itu? Sudah paham belum? Ternyata bagi Allah mulia urusan hati. Karena itu kata Allah, di hari kiamat yang bisa masuk surga dengan jalur VIP, yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Mohon maaf, hati kita suka apa? Cinta siapa? Hobinya apa? Periksa lagi. Sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Mohon maaf, persiapan kita untuk bulan Ramadan apa? Benar. Kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, yang paling niat apa? Jualan-jualan di pinggir jalan. Mohon maaf, salah faham. Salah faham. Ini namanya bulan Ramadan, bulan puasa. Bulan puasa. Bukan bulan makanan. Salah paham nih. Bulan suci Ramadan yang khas bulan suci Ramadan, tarawih khas Ramadan. Quran banyak khas. Akhlak yang mulia khas. Sabar khas. Bukan manis-manisan khas Ramadan. Bukan gorengan khas Ramadan. Muncul sepanjang tahun gak ada. Tiba-tiba di bulan Ramadan muncul makanan khas Ramadan. Manis-manisan khas Ramadan. Ikuti siapa ini? Ikuti yang mana ini? Karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga hatimu, jaga hatimu. Yang ingin menjamin surga Allah, jaga hatimu. Karena masalahnya banyak belum faham. Bicara lidah beda, perasaan hati beda. Usahakan berbaik. Contohnya, kalau saya tanya Bapak Ibu, yang cinta Al-Quran, yang cinta Al-Quran, angkat tangannya. Yang cinta aja, yang cinta Al-Quran, angkat tangannya. Yang tidak cinta, pulang dulu. Mohon maaf, setiap kata cinta harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Contoh, ibu-ibu yang cantik yang salihah lagi duduk di rumahnya, tiba-tiba suaminya masuk rumah. Wahai sayangku, cintaku. Apa bahasa Sunda? Abdi dede ganjil. Masih tidak Arab, masih tidak Arab.
Yang penting sudah paham kan? Masuk ke rumah, aku cinta kepadamu. Gak mungkin kan? Kok cinta malam? Gak mungkin. Seharusnya seperti apa? I love you, baru benar. Itu namanya setiap kata cinta harus ada. Kalian sudah angkat tangannya semuanya cinta Al-Quran. Saya mau jelaskan apa arti cinta. Bukti cinta itu apa? Di sini anak yang muda, ada yang suka main bola, ada? Ada yang suka main bola? Ada yang namanya futsal. Tahu futsal? Coba anak-anak kalau main futsal itu, janjinya kita mulai main futsal jam 5. Dia siap-siap jam berapa? Datang ibunya, anakku sayangku tolong belanja ini. Nanti sibuk saya sibuk. Apa? Mau ke Palestina ya? Mau bebaskan Masjidil Aqsa ya? Futsal dulu. Futsal itu bayar atau gratis? Futsal itu duduk santai atau lari capek? Habis selesai main futsal itu sakit kakinya atau tidak? Begitu udah selesai kata temannya, besok kita main lagi ya. Jawabannya apa? Itu namanya cinta. Yang pertama, dia kosongkan waktunya. Ada urusan, tunda aja dulu, main futsal dulu, baru selesaikan urusannya. Terus yang kedua, dia siap korbankan sebagian hartanya, bayar. Demi yang saya cinta, bayar. Terus, walaupun capek, keringat, tapi tetap teruskan. 5 menit, 10 menit, sudah keringat, sudah capek, tapi dia teruskan sampai 1 jam. Walaupun capek, dia teruskan. Terus akhirnya walaupun sakit pinggangnya, sakit kakinya, besoknya mau lagi. Itu namanya cinta. Jelas? Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Kalau baca Al-Quran yang pahalanya luar biasa. Al-Quran sungguhan kalian kata Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Sungguhan kalian Quran. Petunjuk kalian Quran. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Berikan petunjuk kepada jalan paling baik dalam segala urusan kalian Quran. Bersama Al-Quran anda menjadi orang yang mulia. Innahu laqur'anun karim. Bersama Al-Quran, pahalanya saking mahalnya Al-Quran itu. Baru huruf, setiap satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 27 hurufnya anda dapat 270 kebaikan baru bismillah. Al-Quran ini yang begitu kemuliaannya luar biasa, pahalanya luar biasa. Apakah kalau anda baca Quran harus keluar dari rumah dulu atau bisa di rumah? Al-Quran kalau anda mau baca harus bayar dulu atau gratis? Al-Quran yang mau baca itu apakah harus lari capek keringat atau duduk santai? Habis baca Al-Quran apakah sakit kakinya atau nikmati pahalanya? Apakah mau lagi atau tidak? Kita coba. Karena kemarin
masjid yang di sana, jemaah yang di sana. Saya tanya kepada jemaah, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Saya mau tanya dari tahun lalu, Ramadan tahun lalu, sampai sekarang sudah lewat 10 bulan. Kita lagi dalam bulan yang ke-11, besok bulan 12. Sudah lewat setelah bulan suci Ramadan 10 bulan. Yang khatam Al-Quran 10 kali angkat tangannya. Artinya dia ikuti wasiat Rasulullah, baca Al-Quran setiap bulan sekali. Artinya setiap satu hari satu juz, 24 jam. Kita khususkan 1 jam untuk Al-Quran yang barusan kita tahu pahalanya seperti apa, kemuliaannya seperti apa. Kita khususkan yang kita bilang, aku cintai Al-Quran. Kita khususkan 1 jam untuk baca Al-Quran. Saya tanya jemaah yang di sana, 10 bulan khatam Al-Quran, 10 kali angkat tangannya. Jemaah yang di sana, jemaah yang di sana, yang di sana tidak ada yang angkat tangan. Tapi alhamdulillah ternyata lagi ada promo 10 bulan khatam 5 kali, diskaun 50%. 10 bulan khatam 5 kali angkat tangannya. Jemaah yang di sana, tidak ada yang angkat tangannya. 10 bulan khatam sekali aja angkat tangannya. Jemaah yang di sana, ratusan orang yang angkat tangannya tidak lebih dari 10 orang. Tahu artinya kalau khatam sekali dalam 10 bulan? Artinya anda siap Al-Quran yang kamu cintai ini, anda siap baca Al-Quran 2 minit setiap hari. 2 menit. Tapi beda dengan jemaah yang di sini beda. Wajahnya bercahaya bersinar. Setiap minggu khatam sekali ke ini di sini. Coba khatam Al-Quran 10 bulan sekali aja angkat tangan. Sekali aja 10 bulan khatam sekali aja angkat tangan. Sebelum bulan anda khatam Quran cuma sekali. Coba angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Masya Allah, 21, 22, 23, 24, 25. Terus yang lain gimana? Kan semuanya tadi angkat tangannya cinta Al-Quran. Tanya lagi, Al-Quran yang kamu cintai, yang sudah hafal 30 juz Al-Quran, angkat tangannya. Bu, yang di atas, yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, angkat tangannya. Gimana? Yang hafal Al-Quran juz 30, angkat tangannya. Yang sudah hafal juz 30, angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sudah hafal tribal qul, angkat tangannya. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Sudah hafal, angkat tangannya. Gambar bagus baik, alhamdulillah. Hafal ribal qul wal asri inna a'tainaka, bagus baik. Gambar. Saya tanya, hafalan berapa surat dalam juz 30 ini? Sudah berapa lama? Jujur jawabannya. Sudah berapa lama?
1 tahun ada, 5 tahun ada, 10 tahun ada, 20 tahun ada, 30 tahun ada, 40 tahun ada, 50 tahun ada. Selama puluhan tahun lagi apa? Tidak, aku cintai Quran. Selama puluhan tahun tidak nambah hafalan, tidak perbaiki bacaan, tidak belajar yang anda sudah hafal artinya apa. Mana buktinya aku cintai Quran? Mana? Syekh, ini alasan. Syekh saya bukan orang Arab. Siap bilang harus jadi orang Arab dulu. Banyak anak-anak kalian yang ikut Hafiz Indonesia itu, kan? Semua anak kalian hafal 30 juz, bukan orang Arab. Saya ketemu anak-anak kecil, subhanallah, hafal Al-Quran 30 juz. Saya tanya dalam bahasa Arab, kaifa haluk? Gak bisa jawab. Apa kabar? Gak paham dia bahasa Arab. Tapi subhanallah, bisa hafal 614 halaman. Semua dia Quran tahu, kasrah dia di mana, fathahnya di dhammah dia di mana, tidak ada satu salah. Jadi tidak perlu anda jadi orang Arab dulu. Ya Syekh, kalau surat yang kecil itu mudah kita hafal, tapi susah kalau panjang-panjang susah. Betul? Itu alasan syaitan. Saya mau tanya, ibu-ibu, banyak antara ibu-ibu sudah hafal Yasin. Betul? Yasin itu pendek atau panjang? Kok bisa hafal? Kok katanya yang panjang gak bisa hafal? Kok bisa hafal? Sering? Al-Quran semuanya sama. Sering baca akan? Sudah selesai. Sering baca. Karena itu ada orang hafal apa? Al-Mulk, Al-Rahman, Al-Waqi'ah, ada hafal. Kok bisa? Sering. Ibu-ibu sering baca Yasin, sudah hafal. Yasin, dia baca surah-surah yang lain, sudah hafal surah tersebut. Terus kenapa kita belum hafal 30 juz? Satu alasan yang benar. Satu. Apa? Karena belum mau. Belum mau. Tidak pernah ada niat saya mau hafal Al-Quran 30. Tidak pernah ada niatnya. Innamal a'malu, belum ada niatnya. Yang ada niat apa? Datang ibu-ibu setelah acara bawa anak niat, Syekh tolong doain anak saya hafiz, hafizah. Betul? Saya jawab, ya Bu, insyaAllah ibunya dulu. Ya, ibunya dulu hafizah, anaknya hafiz. Sudah selesai. Ibunya megang HP, anaknya megang. Bisa. Baru kemarin, minggu kemarin saya dari Medan. Dari Medan sama gubernur. Untuk apa? Wisuda akbar. Wisuda akbar tahfizul Quran. Tapi untuk siapa? Untuk kakek-kakek, nenek-nenek. Juara satu nenek umurnya 82 tahun. Sudah hafal juz 30. Baru dia sadar. Dia nangis. Baru sadar setiap hari bersama Al-Quran. Baru sadar. Alhamdulillah sudah sadar. Banyak antara kita sampai saat ini belum sadar. Jadi alhamdulillah masih ada kesempatan. Artinya kalau cintai Al-Quran harus ada buktinya. Buktinya apa? Kosongkan waktunya. Kosongkan. Bukan nanti saya baca Al-Quran kalau ada waktunya. Beda. Baca Al-Quran apa? Kalau ada waktu. Beda dengan orang yang kosongkan waktu untuk baca Al-Quran. Harus apa? Begitu anda baca Al-Quran, kurbankan sebagian harta.
Artinya tidak boleh selama puluhan tahun bacaannya masih sama. Tak boleh. Cari rumah tahfiz, masjid, ada ustaz-ustazah, tolong bantu kita. Kumpulkan ibu-ibu 100,000, 100,000, 2 juta, kasih ustaz. Tolong ajarin kita Quran yang benar. Kurbankan sebagian tanda cinta kepada Al-Quran. Terus, walaupun capek, padahal tidak capek, tapi harus kita sabar. Yang main bola 10 minit pertama sudah capek, tapi dia teruskan 1 jam. Kenapa? Mohon maaf. Kalau kita baca Al-Quran, udah saya mau baca, saya mau khatam. Bawa Al-Quran, baca Al-Fatihah, masuk surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil padahal baru bangun tidur, niatnya baca 1 juz menjadi 1 halaman. Sudah 1 halaman, Shadaqallahul Azim. Besok tidak baca lagi. Ini orang yang cinta bola, dia sabar sampai selesai 1 jam ini. Walaupun capek, keringat, teruskan. Dan habis itu, udah selesai, dia mau main. Kok kita malas bersama Al-Quran? Kok kita malas bersama? Berarti yang tadi angkat tangannya, cinta Al-Quran, usahakan menghadirkan, mewujudkan buktinya. Bersama Al-Quran, lancar segala urusan. Bersama Al-Quran, anda menjadi mulia dunia dan akhirat. Bersama Al-Quran, anda bahagia. Itu yang mahal. Anda tanya ibu-ibu, sebentar lagi masuk bulan Ramadan, ketemu saya lagi ya. Tapi di TV. Jadi, kalau yang tidak dapat foto-foto di sini, nunggu bulan Ramadan, saya muncul di TV, sudah selfie nanti ya. Saya TV-nya. Alhamdulillah, masih kita teruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir. 2 program yang terkenal. Yang pertama, Qultum Ramadan, yang sebelum azan maghrib menjelang buka puasa. Alhamdulillah, tahun yang ketiga saya masih teruskan. Terus yang kedua, Hafiz Indonesia. Alhamdulillah, masih saya juga yang teruskan Hafiz Indonesia. Begitu ibu-ibu nonton Hafiz Indonesia, melihat anak kecil baca Al-Quran, hafalannya luar biasa, bacaannya luar biasa, suaranya indah. Ibu di sini jauh, tak pernah kenal anak itu. Tapi begitu melihat anak yang baca Al-Quran yang hebat itu, suka atau tidak? Suka. Senang hatinya atau tidak? Terharu atau tidak? Ikut nangis atau tidak? Padahal anak orang, anak bisa masuk hati kita, bisa membahagiakan hati kita, bukan karena anak, tapi karena Al-Quran yang dibawa sama anak. Itu kemuliaan Al-Quran, bisa membahagiakan orang yang masih hidup, orang yang sudah mati bisa menjadi bahagia dalam kuburnya. Kalau keluarganya, kirimkan surah Al-Fatihah, kirimkan surah Yasin, bahagia dalam kuburnya. Di hari kiamat, orang yang baca Al-Quran, Allah angkat derajat mereka, memuliakan mereka sampai posisi paling tinggi di dalam surga. Dia sudah bahagia, sudah mulia, tiba-tiba Allah panggil, mana orang tuanya mana? Datang 2 orang tuanya, ternyata Allah siapkan acara besar di dalam surga. Kaget mereka, Nabi dan Rasul, malaikat hadir dalam acara tersebut. Tiba-tiba Allah berikan mahkota bagi 2 orang tuanya sebagai raja surga Allah Subhanahu. Kaget mereka. Kaget. Di dalam riwayat mereka, ya Allah, kemuliaan ini dari mana? Karena mereka sudah tahu dirinya
masih banyak kekurangan. Kok bisa dapat kemuliaan ini? Ya Allah, kemuliaan ini dari mana? Kata Allah, ini berkah anakmu Ahlul Quran. Orang tua dia menghitungmu. Setelah itu tidak cukup, malah datang anak kecil itu, orang yang Ahlul Quran itu bawa syafaat untuk keluarganya, untuk tetangganya, untuk temannya, semuanya masuk surga Allah SWT. Berkah satu orang, banyak bisa selamat jadi ahli surga Allah bersama Allah. Bersama Allah. Ini Al-Quran yang saya harap dari sekarang harus Al-Quran menjadi sistem hidupan kita. Tahu sistem hidupan? Setiap hari harus makan, betul? Setiap hari harus tidur, betul? Setiap hari harus baca. Itu namanya sistem hidupan. Tidak mungkin ada orang 24 jam tidak makan. Tidak mungkin. Tidak mungkin 24 jam tidak tidur. Tidak mungkin. Bagi orang mukmin tidak mungkin lewat satu hari saya belum baca Al-Quran, sistem hidupan. Cinta Al-Quran, tolong siapkan buktinya. Siapkan buktinya. Bersama Al-Quran dapat berkah Al-Quran di dunia dan dapat syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Ibu-ibu, bapak-bapak, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Silahkan mati dulu. Memang prosesnya harus yang penting mati dalam keadaan husnul khatimah. Mohon maaf, husnul khatimah sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin Anda dapat kecuali khatimah yang baik. Harus ada sebelumnya niat baik, hati baik, amal salih baik, ikhlas baik, zikir baik, salat baik, akhlak baik, Quran baik, dapat khatimah yang baik. Silahkan masuk surga dari jalur VIP. Tapi mohon maaf, masih banyak kekurangan, masih banyak keburukan, masih banyak kekurangan, masih banyak salah, banyak dosa. Mana bisa dapat khatimah yang baik? Alhamdulillah, Allah sayang kepada orang Bandung di sini. Buktinya apa? Buktinya tahun kemarin ada orang antara kalian ternyata orang luar biasa, perjuangannya luar biasa, taatnya luar biasa, dia dapat jalur VIP depan mata kita semuanya. Wali Kota Bandung. Masih ingat? Masih ingat? Beliau wafat di mana? Lagi apa? Mau khatimah seperti itu atau tidak? Ini khatimah yang baik. Allah mau tunjukkan. Barang siapa yang ingin dapat khatimah yang mulia seperti ini, coba amalan beliau apa? Beliau sudah terkenal, saya mendengar cerita-ceritanya, ternyata orang jujur amanah dalam kerjaannya. Manfaatkan jabatannya menuju ke surga Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Selalu dia amal ma'ruf nahi munkar, karyawannya suruh salat, menjaga salat subuh, dan selalu dia bersama Al-Quran, keluarganya bersama Al-Quran, sampai dia bawa guru khusus untuk keluarganya biar mereka belajar Al-Quran. Akhirnya dia menikahkan anaknya perempuan sama menantu itu orang Arab, guru Quran. Sesuatu yang mahal bagi mereka diambil. Udah nikah sama anak saya ini.
Semua keluarga dia sekarang pintar baca Al-Quran. Coba bayangkan. Fikiran beliau di mana? Biar punya akhirat bukan dunia. Pikiran beliau. Akhirnya Allah kasih hadiah yang sama. Kalau memang milih Allah, milih perjuangannya bersama Allah, mau surga Allah dan ada bukti dia mau surga Allah, Allah kasih hadiahnya meninggal dunia di dalam rumah Allah. VIP masuk. Yang mau sini ikuti amalan mereka akan dapat seperti mereka. Manfaatkan umurnya sekarang, alhamdulillah selalu masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup, masih ada kesempatan. Kenapa? Karena Allah cerita dalam Al-Quran tentang orang-orang yang Allah berikan panjang umur, sihat walafiat, tapi dia lupa Allah, jauh dari Allah. Tiba-tiba datang malaikatul maut mencabut ruhnya, baru dia sadar. Malah minta tolong, ya Allah, tunda ajal saya. Ya Allah, berikan kesempatan lagi. Sudah 40 tahun, 50 tahun, sihat walafiat. Terus sekarang kalau datang ajalnya malah minta tunda lagi. فيقول رب من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Ya Allah, kamu tunda ajal saya sebentar. Lalu berikan kesempatan lagi, akan saya bersedekah, akan saya perbaiki diri, menjadi hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang taat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Kalau sudah datang ajalnya, tidak mungkin tunda lagi, dan tidak boleh balik lagi. Sudah habis. Sudah lewat kesempatan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Untuk yang masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup, masih hidup, masih ada kesempatan. Kalau sadar sekarang, bagus, ada manfaatnya. Tapi kalau nanti tunda-tunda terus, tidak ada manfaatnya. Kenapa kita bahas tunda-tunda terus? Karena antara kalian ada yakin baik, semuanya baik, niatnya baik. Tapi bagaimana apa yang terjadi di Indonesia? InsyaAllah saya akan puasa nanti di bulan Ramadan. Saya akan salat malam nanti di bulan. Nanti saya akan baca Quran, tapi nanti di bulan. Tiba-tiba datang kematian sebelum Ramadan. Gimana nanti gimana? Hati-hati. Niat dan azam dari sekarang. Amalan sesuai kemampuan. Amalan sesuai. La yukallifu Allahu nafsan illa yang anda bisa, yang anda mampu. Kuat, sehat, bisa tahajud 1 jam, silahkan. Tua, sakit, tahajudnya 2 rakaat penuh, silahkan. Kaya raya bisa infak miliaran, silahkan. Miskin bisa infak 2.000, silahkan. Masing-masing sesuai kemampuannya. Sudah selesai. Tapi niat dan azam mulai dari sekarang. Kalau besok masih hidup, akan saya jadi lebih baik lagi. Kalau Allah berikan kesempatan bertemu bulan Ramadan, akan saya isi ibadah taat yang terbaik. Seperti itu sikap orang manfaatkan umurnya. Kata Rasulullah SAW, wa hayataka qabla maut. Manfaatkan hidupanmu sebelum datang kematian. Siap? Siap masuk surga? Siap masuk surga?
tetap harus mati dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kami semua menjadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang baik zahirnya, baik batinnya, dan selalu istiqamah atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis zikir dan majlis ilmu ada doa mustajab. Kumpul di dalam rumah Allah dalam taat, doa yang mustajab. Karena itu mari sama-sama kita tutup dengan doa. Dan saya akan baca doa hajat. Tolong yang punya hajat sebutkan hajatnya. Kalau saya baca dalam doa saya, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, masing-masing sebutkan hajatnya. Barakah kumpulan ini, barakah rumah Allah ini, barakah Quran yang kita baca, barakah salawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah, barakah orang salih-salih di sini, Allah kabulkan hajat kita. Karena memang itu janji Allah. Kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Perintah Allah kita doa, janji Allah akan dijawab. Karena itu siapkan hajatmu, kita doa sama-sama. Tapi sebelum saya doa, bagi-bagi hadiah dulu. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, bagi-bagi hadiah kepada jemaah yang luar biasa. Tanda berterima kasih kepada jemaah yang luar biasa yang datang dari jauh-jauh, kosongkan waktunya, tinggalkan urusannya, datang dan hadir dalam acara. Tapi mohon maaf, jemaahnya terlalu banyak, waktunya sedikit. Mohon maaf. Jadi bukan semuanya dapat, tapi sebagian aja ya. Nanti bisa setelah baca, bagi-bagi kepada yang lainnya. Tapi siapa itu yang dapat? Mohon maaf, yang semangat dapat, yang malas-malas tidak dapat. Yang luar biasa dapat, yang masih biasa-biasa. Yang ikut satu tujuan, satu niat, satu pikiran sama almarhum Syekh Ali Jabir, mensyiarkan Al-Quran, membuktikan Al-Quran, cintai Al-Quran, mewujudkan generasi Qurani, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun, itu yang dapat. Tapi orang yang masih pikirannya dirinya sendiri, saya dulu. Urusan umat tidak peduli lagi. Mohon maaf, tidak akan dapat. Jadi mohon kepada Ustaz Azim, cari hamba Allah yang luar biasa di sini, biar maju ke depan, terima hadiah kenang-kenangannya, dan izinkan kami foto bersama, foto berdua, kenang-kenangan. Ya, kepada Ustaz Azim, silakan. Nanti habis bagi-bagi hadiah, kita insyaAllah tutup dengan doa. Siapkan hajatnya ya.